Kasus viral santriwati di Pekalongan yang disebut hamil tanpa berhubungan akhirnya memasuki babak baru. Polisi menangkap AKF, pengasuh pondok pesantren tempat santriwati belajar, setelah penyelidikan mengarah kepadanya. Penangkapan itu sekaligus menggugurkan klaim keluarga yang sebelumnya menyebut kehamilan terjadi secara tidak biasa. Publik sejak awal memang mempertanyakan logika cerita tersebut hingga kasusnya ramai diperbincangkan luas di media sosial. Hasil pendalaman polisi mengarah pada dugaan tindakan itu yang disebut berlangsung selama bertahun-tahun terhadap sejumlah santriwati. Beberapa santriwati akhirnya berani memberikan keterangan setelah mendapat pendampingan aparat dan tim psikolog. Polisi menyebut santriwati sebelumnya takut berbicara karena tekanan psikologis serta pengaruh besar orang itu di lingkungan pesantren. Kini penyelidikan masih berjalan sambil menunggu pemeriksaan lanjutan dari pihak berwenang terkait kasus tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bukan sulap, bukan sihir, tapi ini real. Santriwati hamil tanpa suami, Kiai Ponpes Buaran Pekalongan dibawa Polela setelah sholat Id Jana. Jadi buat yang belum tahu, kemarin tuh sempat heboh banget kan, ada santriwati itu tuh hamidah dan dia tuh ngaku nggak pernah berhubungan Jana. Mungkin dia kira netizen stupid kali. Ya masa hari gini bisa hamidah tanpa berhubungan? Mana ortunya bilang ini takdir Allah lagi. Gua kan jadi suzon gitu, ini orang berasa Maryam apa gimana? Lain kali kalau mau ngomong tuh pakai ini. Hari gini mana ada wanita suci? Mana ada orang dihamili tanpa ada suami, mana ada. Hal ini benar-benar mencoret nilai-nilai keagamaan. Kenapa lagi dan lagi pondok pesantren sih? Kenapa gitu? Ya ampun, oknum-oknum seperti ini coba diusut tuntas, coba Kemenak lakukan investigasi semua pondok pesantren. Ada satgas-satgas khusus. Kemenak harus mengambil tindakan yang sangat tegas. Karena kalau tidak, gue yakin semua orang tua tidak bakalan mau menitipkan anaknya di pesantren. Gue sebagai lulusan pondok pesantren, melihat kejadian ini, gue tidak bakalan kayaknya anak gue di pesantren. Kalau hukum dan kontrol yang tidak ada dari pemerintah. Setelah viral seorang santriwati di Pekalongan yang tiba-tiba hamil dan melahirkan tanpa diketahui siapa yang menanam saham, pagi tadi pihak kepolisian menjemput dan memeriksa seorang pengasuh pondok pesantren. Sampai saat ini belum diketahui statusnya apakah sebagai saksi atau bahkan tersangka. Nah, sekali lagi seandainya pihak kepolisian menemukan fakta adanya peristiwa pidana dan menetapkan seseorang sebagai tersangka, nah, orang itu nanti akan terancam hukuman pidana berapa tahun? Oke, saya akan jelaskan. Dalam hal ini kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana. Perhatikan ketentuan di dalam pasal 6 huruf B dan atau huruf C. Nah, pelaku tindak pidana seperti ini diancam dengan pidana maksimal 12 tahun. Nah, menurut Anda itu terlalu ringan atau terlalu berat? Kasus yang sedang sangat viral, awalnya santri ini mengaku hamil dan melahirkan melalui mimpi, dan dia mengaku kepada kedua orang tuanya bahwa tidak ada sedikit pun berhubungan dengan orang lain. Lalu apa yang terjadi? Atas kasus ini kami sangat prihatin dan kami memohon kepada MUI kalau bisa pondok pesantren untuk santriwati itu khusus tenaga pengajarnya atau tenaga pendidiknya dari ustazah dan perempuan saja. Jangan dicampur adukkan antara santriwati dan laki-laki karena zaman sudah berubah, tidak seperti dulu. Zaman sekarang gadget, internet, Android sudah merajai pola perilaku pikiran anak-anak kita, apalagi predator-predator yang menyamar dengan tubuh sempurna tapi perilakunya melebihi iblis. Semoga video ini bermanfaat. Pengasuh pondok pesantren tempat santriwati yang katanya hamil dan melahirkan tanpa berhubungan ditangkap polisi. Mantap dah, sudah netizen duga.
Nggak akan orang-orang jauh. Sudah terbesit dalam benak kami ini, Pak. Nggak bakal orang-orang jauh. Kodenya aja udah dikasih bocoran sama media. Santriwati, pernah mondok. Nggak bakal orang jauh. Pasti orang-orang yang pernah kenal dengan korban. Bapaknya juga nggak pintar. Mau-mau aja ngomong, ini takdir. Takdir dari mana? Emang anaknya titisan Bunda Maryam? Nggak disentuh laki-laki bisa bunting. Emang ada manusia yang bisa membelah diri? Semoga ada titik terang di balik penangkapan pengasuh pondok pesantren tempat si korban ini pernah mondok. Ini baru terduga pelaku ya. Saya sih udah ngebayangin jika ini benar. Udah nggak kebayang dah betapa bejatnya kelakuannya. Bagaimana bejatnya kelakuan si pelaku ini, terduga pelaku ini terhadap korban. Mungkin sama dengan pelaku-pelaku yang lain nih. Sampai bisa hamil, sampai bisa melahirkan. Orangnya dibungkam. Tapi ini masih terduga pelaku. Tapi ini masih diduga. Belum terbukti bahwa dia pelakunya. Tapi kalau udah dijemput polisi, kemungkinan tebakan netizen itu 100% benar. Kita lihat aja cerita selanjutnya ini. Pasti akan terkuak bagaimana si santriwati ini bisa hamil dan melahirkan, dan orang tuanya sampai bisa ngomong seperti itu. Mungkin juga orang tuanya dalam tekanan. Menurut kalian siapa pelaku sebenarnya? Dan kenapa si korban ini dan keluarganya itu bungkam? Justru menutupi ini dengan kata ini takdir. Yo, kalau friend, info sing paling monga-monga ya, kiai pengasuh yang ada di Pekalongan diciduk setelah sholat Idul Adha. Urung sampai mangan sate, friend. Kasusnya opo? Halah, sama dadak takok. Sing wingi lho, friend. Enek santri ini umur 21 tahun, moro-moro mana? Moro-moro melahirkan kok mana? Moro-moro melahirkan. Terus bapake wis nrimo, ini takdir Tuhan. Sing bocah wedok kuwi, friend, ya jadi tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, hanya sering mimpi basah. Mungkin pakai bluetooth, friend, ya. Mungkin pakai bluetooth, ditransfer pakai bluetooth. Makanya moro-moro meteng langsung mana, friend. Iki pengasuhe diciduk Pak polisi, ya, diciduk. Mungkin takoni keterangane, ya mungkin ping piro-piro nih, ngono, friend. Janda umum, ndak umum, ndak kok reneng entek piye, friend. Mulai Songopati lho ya, mulai Songopati, Dukun Azhari, sampai mbrentek yang liya-liyane. Ya Allah ya Robi. Iki wonge, iki lho, friend. Wis pengasuhe kok angel men to iki. Iki ciduk kuwi bar salat Idul Adha sik lagi sampai tok. Urung sampai belah wedhus apa sapi urung, ya. Langsung masuk mobil polisi menuju Polres tercinta. Ngono, friend. Impune ya mungah-mungah. Moga-moga ndang padang. Masalahe ndang dong, ngono, friend. Lek ngakoni ketok manuke no. Piye, friend? Ono berita yang menggemparkan dunia maya, guys. Delok. Santriwati di Pekalongan mendadak melahirkan anak tanpa hubungan badan, dan keluarga bilang kejadian ini adalah takdir dan kehendak Allah. Putri kami mengaku tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun. Sebelumnya dia selalu bermimpi hamil. Ono beritane koyo ngene iki. Wong meteng tanpa berhubungan intim. Kira-kira lu mungkin apa enggak? Masa iya? Wong meteng mergo sering mimpi. Apa ya karo angin metenge? Kan ya ora mungkin. Apa meneh kuwi iki kejadiane ning pesantren jarene. Ada kemungkinan toh itu. Berarti hamilnya itu di antara sama ustadznya, gitu. Apa karo santrine? Zaman wis modern lho, sik percaya bahwa itu adalah takdir Tuhan. Kok gregeten aku ki rasane. Mbok yo ngene wong saiki lho lagi okeh kejadian-kejadian seperti itu yo. Okeh wong santriwati iku ki dimetengi yo, dihamili oleh ustadznya. Ngono lho. Masa iya berita-berita kaya ngono ki wong tuane yo ora roh. Kok emosi aku ki rasane. Ojo ngomong lek ini adalah takdir Allah. Iya emang takdir Allah, tapi kuwi ki mesti enek wong sing ngloni anakmu. Ngono lho. Mudeng tak gak? Kok emosi aku rasane. Ado dodo, temu katalah apsa apa sinumpak toh rapa Arya
congok mayu. Lupa sa omong apa, mau pagiain ngari ya. King ko mohon ya ketandretan ya sebeden giai di tangga ji ya. Banyak selorosi kena. Ya na tengah TV. Tala burung Siti Maryam kedua. Aduh de emak. Apa bode Siti Maryam jeng gini. Nataruh karuan ada Siti Ajem beda ada ya. Tak tahu lah saya omong lah. Pokoknya je tak sebeden giai dia ngaji dia kena ada je. Aduh, mun pas sampai masyarakat nafsir sebeden pondok palang tak ada pesantren mengari ya tak kelangkong semoran egi si kita ngelakon ngak kini ke kiai pon nyari lain ke muncul letak kuat ke langkuk ke je